Kami masuk warga sini Pak yang terdampak kena gusur Pak. Nanti saya telepon bupatinya. Harap keluarga saya hanya Bapak Pak. Bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Dipahami oleh publik bahwa Deddy Mulyadi konsen dengan upaya pencitraan begitu. Tapi saya mau mengatakan jangan sampai terjebak dalam teori politik itu disebut semacam simulakra. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi semakin menjadi sorotan. Melalui konten digitalnya, Deddy disebut menjadi gubernur konten. Jika dulu panggung politik diburu lewat mikrofon politik, Deddy memanfaatkan kamera ponsel menjadi mimbar politik gaya baru. Menariknya tak hanya menonjolkan sisi humanis, gaya humoris menjadi bumbu khas menaklukkan psikologis warganya. Lalu bagaimana Deddy menjawab pro kontra dari cerita layar yang dibangunnya? Langkah Deddy Mulyadi, militan atau instan? Saya Arliza Hadi, inilah Inside Story. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi sorotan usai viral lantaran perdebatannya dengan seorang remaja yang mengkritiknya menghapus acara wisuda perpisahan. Belakangan remaja wanita ini justru dibully netizen karena bergaya elit namun ekonomi sulit. Proyek-proyek itu ya diluncurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya dikeluarkan terusir dari rumahnya. Dari ini harga 4 rumah gue digusur. Itu bisa jadi rumahnya digusur. Ya, dibungkus rapi selama pembangunan. Kami masuk warga sini Pak yang terdampak kena gusur Pak. Sama sekali nggak ada Pak. Sekarang aja kontrakan belum bayar Pak. Oh iya, nanti saya telepon bupatinya. Harap keluarga saya hanya Bapak Pak. Iya, nanti saya tanya bupatinya. Seperti inilah cara puluhan warga Bekasi mengeluhkan nasib mereka kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Puluhan warga ini mengeluh tidak mendapatkan kompensasi usai kediaman mereka digusur akibat dampak kebijakan normalisasi sungai di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain digeruduk masa korban penggusuran, KDM demikian Gubernur Jabar ini kerap disapa tiba-tiba dihentikan oleh seorang ibu muda yang mengeluh karena anaknya harus ikut wisuda dan study tour ke Bali. Sementara untuk ikut program yang sudah dilarang KDM itu, si ibu harus mengumpulkan uang yang ditaksir mencapai 5 hingga 6 juta melalui cara dicicil ke sekolah selama 3 tahun. Keluhan itu pun langsung direspon KDM dengan sigap. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK kami tetap melakukan perjalanan ke Bali Pak. Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000. Sekolah negeri gratis memang kerap hanya menjadi slogan semata. Toh nyatanya di sebagian daerah masih banyak sekolah yang melakukan pungutan liar seperti seragam hingga kebutuhan untuk acara akhir tahun atau kelulusan sekolah. Tapi saat kegiatan pungutan itu dilarang sang gubernur, nyatanya tak semua niat baik untuk meringankan beban orang tua mendapat tanggapan positif. Salah satunya yang paling jadi sorotan adalah protes dari seorang gadis baru lulus SMA bernama Aura Cinta melalui media sosial miliknya. Bahkan usai protes ini sempat diundang ke kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat bersama warga terdampak penggusuran lainnya. Dan seperti inilah suasana panas perdebatan antara gubernur dan gadis asal Bekasi hingga terjadi saling sela di sela penjelasan. Kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar
studi tur ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua, Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Iya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih, Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya, Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya, membebani, Pak. Iya, bukan. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih, Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul. Kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Sikap kritis gadis yang baru lulus SMA ini sebenarnya diapresiasi sang gubernur. Namun, kekukuhannya pada pendapat agar wisuda dan studi tour tetap harus dipertahankan dengan dalih mengabadikan kenangan masa akhir sekolah, meski harus dengan membebani orang tua, jelas jadi sorotan warganet. Selain tak peka pada beban warga tak mampu, yang ngotot mempertahankan pendapatnya membuat netizen semakin geram. Apalagi belakangan gadis ini diketahui tinggal mengontrak setelah kediaman yang berada di bantaran kali ini terpaksa digusur pihak Pemda Bekasi untuk normalisasi sungai. Dan seperti biasa, netizen pun menumpahkan kegeramannya hingga menyebut gadis muda ini bergaya elit tapi ekonomi sulit. Gini loh, anak muda harus kritis. Kritis itu pada hal yang positif. Gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 negeri. Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Setiap orang pasti ada pro kontranya ya. Betul. Buat ibu-ibu mendengar itu emosi. Menyuarakan itu kan hal yang cukup baik ya. Cuman memang konteksnya aja yang agak memicu perdebatan. Dan bukan netizen Indonesia namanya jika tak tahu riwayat jejak digital sosok yang tengah jadi perbincangan. Dalam serentak, netizen menduga jika gadis ini tampil berani karena punya bekal sebagai talent dalam dunia seni peran. Ia bahkan pernah memerankan peran figuran di sebuah sinetron dan beradu akting dengan pesinetron Randy Martin di sinetron tersebut. Peran watak Aura Cinta dalam sinetron dengan gaya bicaranya yang mudah menyela itu pun jadi sorotan netizen. Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya, tapi kan ulahnya. Sekolah pun sudah jalan dia tuh, Pak. Dan dia berbakat lah ya dalam seni. Ada bakatnya, ada di situ. Berarti sudah populer pada waktu itu. Betul. Dibanding dengan yang lain, dia lebih berbakat dalam seni. Betul. Dalam peran, dalam acting. Pengalaman dia syuting mungkin ya, dia akhirnya bisa menyuarakan, dia punya kepercayaan diri yang sebegitu tingginya. Menurut aku harusnya sih nggak boleh terlalu begitu banget ya. Mungkin kalau dia ngomong kayak gitu, ngomong ke orang tuanya dulu, nanti bisa orang tuanya nyampe tapi dengan bahasa yang lebih halus atau gimana gitu. Tak hanya di situ saja, netizen juga menemukan beberapa video cuplikan lainnya, di mana Aura Cinta menjadi bintang iklan sebuah aplikasi pinjaman online alias pinjol. Netizen pun mengaitkan apa yang dikampanyekan Aura lewat perannya sebagai bintang pinjol. Jelas bertolak belakang dengan Gubernur Deddy Mulyadi yang kini gencar memberantas pinjaman online, termasuk pinjaman jenis rentenir lainnya yang marak menjerat rakyat bawah di Jawa Barat yang familiar disebut Bang Emok. Anaknya melaksanakan wisudaan, perpisahan dengan angka 500, 1 juta, 1,5 juta, tambah studi tour, misalnya 2 juta, bisa jadi duitnya pinjem dong, Pak? Bisa jadi, Pak. Tampak lancar bicara di depan kamera, termasuk mental debatnya dengan KDM tampak begitu meyakinkan, maka wajar jika netizen curiga Aura tengah memainkan perannya di tengah pamor kebijakan KDM yang terus jadi sorotan. Lantas benarkah ada aroma settingan di balik peran yang dimainkan Aura Cinta, termasuk ketika debat panas dengan KDM? Bingung
Kenapa dia speak up wisuda? Berarti dia mah sudah nggak di wisuda, Pak. Ini Pak, sepengetahuan kami, yang dimaksud dengan wisuda itu bukan untuk dia, Pak. Adiknya yang akan lulus SMP gitu loh. Kalau perpisahan di sekolah tumpengan. Siapa, Pak? Bawa makanan dari rumah nanti dimakan kami bersama. tetap akan laksanakan di sekolah kami untuk besok, Pak. Iya. Anak-anak punya gitar dari rumahnya, nyanyi di kelasnya. Kalau usah, Pak, di sekolah kami ada. Panggung kami sudah ada, Pak. Wah, keren. Insya Allah. Berarti nggak usah iuran. Nggak usah, insya Allah. Mendapatkan kritikan dari seorang remaja terkait program kerjanya, Deddy Mulyadi alias KDM pun justru mengundang remaja tersebut dan berterima kasih atas keberaniannya mengungkapkan kritikan. Namun Deddy meminta sikap kritis tersebut juga harus dilakukan untuk kebaikan. Ingin karena saya pengalaman hidupnya pedih, mandiri. Saya pengen anak-anak Jawa Barat tuh prihatin, punya masa depan. Gitu ya, terima kasih loh. Saya udah mengkritik saya, makanya saya undang. Gitu loh. Ayo, Pak. Saya terima kasih kritiknya. Kenapa kritiknya menjadi dibully banyak orang? Karena itu tadi, orang lagi susah-susahnya cari duit, nggak mampu untuk bayar wisuda, nggak mampu untuk bayar perpisahan. Saya ini teriak-teriak pengen wisuda diadain lagi, perpisahan diadain lagi. Yang nunggak baju sekolah ini sampai sekarang masih banyak. Saya kasih tahu ke Mbak, yang nunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak. Berapa coba total tagihan yang harus dibayar oleh pemerintah provinsi? 1,3 triliun. Heboh video debat Deddy Mulyadi dengan seorang remaja warganet justru menyebut konten Deddy soal penghapusan wisuda di sekolah dianggap settingan. Salah satu warganet menyebut remaja yang berani mendebat Deddy Mulyadi di video ternyata pernah menjadi model iklan. Bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang digencarkan Deddy Mulyadi. Usai videonya viral, kolom komentarnya justru dibanjiri beragam kritik warganet. Namun kini perdebatan tersebut dipertanyakan warganet. Serunya debat disebut warganet sebagai debat settingan. Tidak spontan dilakukan warga kepada Deddy Mulyadi. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Pasalnya, remaja pengkritik Gubernur Deddy Mulyadi tersebut terdeteksi oleh warganet pernah menjadi model iklan sebuah aplikasi pinjaman. Dari sinilah beragam tanya soal debat settingan ramai diperbincangkan warganet. Beredarnya pertanyaan tersebut, Deddy Mulyadi buka suara. Menurut Deddy, dirinya tidak pernah berprasangka buruk dan menganggap remaja tersebut pintar dan berani berpendapat. Terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting, Pak. Saya emang nggak berprasangka buruk, saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri, orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka, tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Deddy Mulyadi menambahkan bahwa tugas dirinya sebagai gubernur untuk mengarahkan agar anak-anak seperti remaja yang mendebatnya memiliki kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi.
Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai dari dulu. Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Deddy Mulyadi menambahkan selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe, kan kita semua dulu pernah gitu ya. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kebijakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Disindir sebagai gubernur konten di rapat kerja DPR, Deddy Mulyadi justru menjawab keberhasilannya mengonten justru bisa memangkas anggaran iklan Pemprov dari 50 miliar menjadi 3 miliar rupiah. Inside Story akan segera kembali usai jeda.